Selamat datang di podcast Jarak Jauh Pengsu Podcast. Bersama gua Rashad, perwakilan dari Jakarta. Gua Yuda, perwakilan dari Surabaya. Dan gua Faras, perwakilan dari Depok. Tetap Depok ya? Yoi. Dan selama Mantap. 30 menit atau 40 menit ke depan kita akan menemani kegabutan kalian. Topik kita kali ini adalah rekomendasi dari kita. Tapi sebelum itu kita mau jelasin tentang kenapa kita namainnya podcast jarak jauh. Kenapa Yud? Karena kita di sini ngerekamnya pakai Discord, jadi bisa dari mana aja. Ya nggak harus ketemu sih, karena kan sekarang lagi work from home kan. Jadi Anjas. kita nggak bisa ketemu. WFH. Ya udah WFH diganti dah. Iya. kita nggak boleh ketemu, makanya kita recordnya online. Ya udah, Iya. itu aja sih sebenarnya. Gue pengen jadi Oke. pendiam dong di sini. Gue di Eh, episode 1 dibilang bacot. siapa yang bilang? Apa? Apa ya anjing katanya? Anjing Yud, lu suara lu semua. Farah sama Rashadnya bye. Loh, Eh, justru jangan. bener. Nggak apa-apa kan, emang begitu kita kan. Makasih. Iya. Kita cuman pembantu lu doang gitu dari Kita, belakang gitu kan. kita tuh di sini figuran doang. Iya, Support sesuai ya, poster support. kan. Supporter di belakang gitu kan. Iya. Ya udah. Gimana malam ini kita mau ini ya ngasih rekomendasi film atau series yang bisa menemani kalian dalam masa-masa karantina ini. Yoi. Tapi seriesnya atau filmnya harus nonton di tempat yang legal, ya nggak? Ya, Yoi banget. sebenarnya terserah pendengar. Tapi ya kalau bisa legal lah. Ayolah, udah murah. Ayolah. Malah Ya ini udah. loh, ada beberapa platform yang digratisin kan selama masa karantina ini. Apa? Seingat gua Ah, Apa iFlix. tuh? Seingat gua iFlix digratisin deh. Emang Yang iya? premiumnya ya. Oh, Lupa gua. Pokoknya ada yang juga dari tuh Indo lah. yang di Bukan- Italia bukan satu juga lagi. gratisin tuh. Apaan? kayak ada yang bagus tuh yang tapi digratisin. Oh Iya, iya, itu tapi itu yang Itu asik banget tuh. asupan kaum jomblo itu premiumnya gratis bro, seluruh dunia gratis. Emang udah seluruh dunia ya, bukan harus Iya yang seluruh Italia dunia. doang? Oh. Makanya kan kita bisa pakai Ngomongin apa sih? Astagfirullah. Ngomongin Iya, apa sih nggak tahu ya. Garasi? Itu yang oren hitam itu loh, keren itu loh. Kayak tema Apaan tuh, nggak ini, ngerti gue. ini kayak tema kita oren hitam. Masih Iya, nggak gue juga ngerti gue. nggak kira. Gue Dia ngomong apa bersih dah? banget anaknya. Nggak tahu gue. Masih Ntar tahu kita di- udah lah kau. Ntar kalau kita disponsorin mereka langsung cuan, santai. Ayo, yang kalau di sana ada yang Ih mendengar, haram duit haram loh mereka aja donasi ras untuk setiap beberapa orang yang nonton. Enggak duit haram itu. Emang orang-orang Oh, tuh ya? punya cara sendiri buat menghasilkan Uang. Mantap. baca Ya, dia tuh. Wise word. Dia nyenengin orang juga ras, nggak apa-apa. Nemenin lu juga kesepian kan? Biar Iya, disu kan? Oh iya bener dipakai. juga sih. Udah, Lo mau ngomongin apa sih? Udah, ganti. Apa sih kita ngomongin apa? Gak tahu gua. Anjir. Bodoh lah. Next. Apa siapa duluan nih yang mau ngasih rekomendasi? Silakan lah, kan, Kan dari di podcast terakhir kan dari Farah- kita kan apa? kan podcast terakhir kan Faras pertama. Sekarang Mas Rashad pertama. Oh ya udah. Mumpung yang di sini kan yang movie holic kan lu Sat. Anjay. Benar sekali. Nggak juga sih. Ya lumayan lah. Ya maksud gue dibanding gue. Ya udah. Ya, rekomendasi pertama dari gua itu judulnya Daybreak. Ini series dari Netflix. Kalian bisa cari di Netflix. Ini cerita tentang zombie apocalypse yang terjadi pada sebuah kota namanya Glendale di California. Nah, tapi uniknya itu kota ini kan di dunia ini zombinya itu yang kena cuman orang tua. Jadi anak-anaknya ini ditantang buat gimana sih hidup tanpa orang tua? Kayak kalau orang tua lu hilang gitu aja, terus lu mau ngapain? Mau buat negara kah? Mau buat gini kah? Nah,
di sekolah itu kan kayak ada ekskul gitu kan. Nah ekskul itu jadi kayak ngebuat negara-negara sendiri gitu. Oh jadi negaranya sesuai hobi masing-masing ya? Iya, jadi misalnya ada yang hobi teknologi. Nah dia kayak buat negara sendiri, dia ngebuat apa ya, pistol apa gitu. Terus tapi ada tujuannya yang untuk ini nyerang zombinya itu. Iya, tapi ya gitu. Nah, tapi di uniknya itu bukan cara ngelawan zombinya itu. Kayak zombinya ini adalah bukan cerita utamanya. Cerita utamanya adalah bagaimana mereka ngebuat organisasi itu jadi bekerja sama dan mau ngebangun negara itu. Sebenarnya satu sih yang bikin gue suka, ceweknya cakep. Iya cuy, gue waktu lu bilang judulnya, gue langsung search di Google kan. Ada yang cakep. Nah, iya ceweknya cakep, parah. Kasih tahu. Yang rambut ini bukan yang rambut pirang. Iya. Orang Inggris. Siapa namanya lupa gue. Ya pokoknya kalian bisa cari aja. Cuman ya gitulah. Kayak uniknya itu gimana sih kalau orang tua kalian tuh hilang, sakit jadi zombie, terus kalian harus bareng teman-teman kalian ngebuat suatu kota dan harus di jalan gitu dan harus damai gitu kan. Pasti kan ada konflik-konflik yang ini egois, yang ini gimana gitu kan. Apalagi udah nggak ada aturan gitu kan. Jadi kalian harus kayak bikin aturan sendiri gimana cara natipin orang-orang ya gitu. Dan itu sih yang buat tarik. Berarti itu film bukan cuma buat nakut-nakutin doang ya, berarti ada nilai bagusnya gitu ya? Iya, sebenarnya tujuan kan yang bikin tertarik orang-orang itu bukan zombinya, tapi ininya kayak gimana sih gitu. Ya kehidupannya. Iya, kayak gimana caranya anak muda bisa hidup tanpa orang tua. Nah, menarik. Yang bisa diancungin jempol lah. Di sini juga ada kayak nyeritain yang cowok sama cewek ada hubungan gitu. Nah, mereka ini sebelum dan sesudah adanya apokalips ini kayak beda gitu. Nah, mereka hubungannya entah kenapa kandas dan jangan spoiler lah. Pokoknya cara nyeritain hubungan mereka ini cara nyeritain hubungan ini kayak gue udah dengerin anteng lo tadi. Seru aja lah. Ntar tolong disensor ya itu. Ya, kayak mereka bikin sinematik hubungan mereka tuh kayak ya bagus aja gitu, yang bikin gue hati gue terharu sih dari hubungan mereka. Nah gitu. Ini film ini ya disponsorin Nike ya? Film? Nggak tahu. Ini gua. film. Soalnya gue lihat posternya Jordan 1 Chicago, keren anjing. Ya kan nggak tahu sih. Maaf jadi salfox saya. Bukan berarti disponsor juga ya? Nggak tahu, gue nyari judulnya terus tiba-tiba ada sepatu ini Nike Cortez. Terus kayak warna hitam merah putih ya, gue kira ini collab bareng. Tuh ada Nike Daybreak ini apa nama artikelnya? Ya nggak tahu sih ini maksudnya collab sama film ini atau enggak. Ya pokoknya series ini baru 1 season. Nggak tahu sih ada season 2 atau kayaknya belum dikasih tahu atau gue lupa gitu. Cuman ya patut dicoba aja tonton. Keren dah pokoknya. Yaudah lanjut ke siapa? Faras. Kalau dulu lah gue kan ya udah ya aja gue juga belum, gue nggak terlalu nonton ya, jadi gue mendingan kayak dengerin rekomendasi dari kalian. Oh. Hah? Enggak. Praktek apa barusan? Maksudnya apa tuh? Ya sudah. Dari saya ya. Apa nih mas? Ya gue belum lama ini sih, baru ngelarin series Netflix juga. Judulnya Lucifer. Anjas. Awalnya gue nonton gara-gara temen gue nyetel di TV. Gue kan tinggal bareng temen-temen gue. Terus dia di TV ruang tengah itu ada Netflix ya kan. Terus dia nonton itu mulu. Gue kayak, kalau gabut kan di rumah kan pasti lu duduk di sofa doang ya. Ya terus gue ikutin nonton dia kan. Terus lama-lama gue lumayan tertarik karena ceritanya tuh Lucifer tuh tentang
Ya gimana ceritanya? Lucifer seorang penjaga neraka yang beneran di akhirat. Terus dia lagi liburan ke bumi. Bosen ya kan? Oh jadi ini tuh komedi gitu? Ada komedinya. Ada tapi ada komedinya. Intinya dia bosen, terus dia ke bumi. Waktu dia di bumi, dia ngerasa ya lebih nyaman aja. Akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di bumi dengan ya nggak boleh di spoiler lah pokoknya lah. Yang gue suka tuh pokoknya apa? Devil bosen pengen ke bumi, nah dia hidup di bumi gitu kan. Nah ya, tapi menurut gue tuh inti poinnya di sini tuh nunjukin sebenarnya tuh dia bilang ya kalian tuh masuk neraka bukan gara-gara gua, tapi karena ya emang sikap kalian tuh pantas untuk masuk neraka, ngerti nggak lo? Iya. Yang gue suka sih poinnya itu sih, kayak ya dia nunjukin ya lu nggak selalu bisa nyalahin setan untuk lu berbuat salah, tapi kayak ya kan emang lu nya yang pengen gitu. Tapi itu sih kayak apa? Dia tuh ngapain aja gitu di sana? Dia nggak ngapa-ngapain, Ras. Dia selayaknya orang brengsek yang kerjanya tiap hari seks, yang tiap hari alkohol. Ngerti gak sih lu? Ini tapi dia kan ketemu ini kan detektif. Iya, dia ketemu detektif, terus dia ngerasa oh di dunia tuh juga ada loh orang yang menghakimi orang yang salah. Ngerti gak lo? Kan dia kan kerjaannya di neraka kan menghakimi orang yang masuk neraka kan. Terus dia ngerasa oh kayaknya kerjaan ini cocok sama gua. Terus dia jadi detektif juga. Ini kan menghakimi sebelum masuk neraka. Yoi. Ya menurut gue Lucifer pengen duluan aja gitu. Gitu ya sih. Apa menurut lo apa yang ngebuat film ini atau series ini menarik buat ditonton? Pertama gue suka yang berhubungan dengan akhirat. Ya maksudnya gimana ya? Film-film gue tuh kayak pernah nonton Messiah gak sih? Nonton gue, tapi gue ini bosen di tengah-tengah. Iya bener, tengah-tengahnya bosen, tapi endingnya keren banget cuy. Iya, gue skip ke akhir langsung. Endingnya keren banget itu. Ya ini honorable mention ya. Messiah menurut gue layak ditonton. Gue nonton itu dalam waktu sehari doang. Beneran sehari cuy, karena gue nungguin kan. Gue nungguin banget tuh Desember. Oh ya ada film tentang Messiah kan. Gue tuh soalnya dari SD suka banget tentang cerita-cerita Dajjal gitu kan. Tapi gue bingung Messiah ini Dajjal apa bukan sih? Nah itu, ya kan itu intinya kan. Terus gue baca kan, gue langsung baca tentang ini kan ceritanya kan tentang gabungan menurut gue Islam, Nasrani. Gabungan tiap agama gitu ya? Iya, Islam, Nasrani sama ya pokoknya Kristen gitu kan, sama Nasrani kan. Bedanya, gue baca kan bedanya itu Islam sama Kristen tuh pandangannya sama terhadap Dajjal, ngerti nggak lo? Iya. Kayak kalau di Kristen tuh namanya kalau nggak salah Antikristus, kalau di kita namanya Dajjal kan. Intinya yang membawa kesesatan gitu. Kalau orang Nasrani itu malah kayak yang mereka puji. Emang iya? Seterakhir gue baca sih gitu ya. Gue belum terlalu. Nasrani muji Antikris. Bukan. Jadi kayak, bentar, gue cek lagi deh. Dajjal dalam semua agama. Gue beneran ngari cuy. Menarik emang sih. Iya emang menarik. Tapi orang-orang yang ngebuat film ini berani banget ya. Iya, gue jujur makanya gue salut. Makanya itu sih. Gue salut banget. Beraninya. Wow berani loh. Karena ini bawa Islam banget kan. Apalagi kalau nonton awal-awal, wah itu gila cuy. Islam banget. Terus sih kayak masih dianggap tabu gitu gak sih? Iya. Gue kira yang buat ini Islam bang. Gak tahu sih gue. Enggak juga sih. Cuma research aja paling mereka. Ini yang mantap ya. Kalau di Buddha tuh nama Dajjal tuh dikenal sama individualisme, jadi kayak ya diri lu sendiri. Iya. Keren gitu. Analogi bagus juga sih. Oh bukan Nasrani, sorry Yahudi. Yahudi yang memuji Antikris. Messiah dalam Yahudi itu namanya Messiah. Dalam Islam namanya Dajjal, nama Kristen namanya itu Antikristus. Oh iya. Dalam Buddha itu individualisme, nama di Hindu tuh Shyankuni. Di Yahudi namanya Messiah. Iya, ini dari Malang Times. Berbeda dengan Islam dan Malang Times. Keren amat namanya. Tahu ya? Berbeda dengan Islam dan Kristen, Yahudi menjadikan kemunculan Dajjal sebagai akhir zaman. Bagi Yahudi, kemunculan Al-Masih Dajjal diyakini sebagai hari kemenangan dan kejayaan mereka.
Waduh. Jadi emang tapi beda di- gitu. Salah satunya yang beda cuma dia menurut gue pendapat pandangannya ya. Pendapatnya. Ya. Tapi kalau di ceritanya itu Mesaya datang duluan ya. Berarti itu Dajjal dong. Maksudnya kok Isa itu datangnya habis Dajjal kan? Iya emang. Berarti Dajjal Tapi dong. kan- Harusnya ya sesuai cerita asli. Kalau dari Islam sih iya. Iya. Harusnya Iya, Dajjal. rasa Dajjal. Karena kan dari awal jelas kan. Menurut gue udah mulai jelas dia bukan Islam karena dia Nggak ada yang enggak, dia ada salah ngutip. Enggak. Iya anjir Aduh. gak sholat Dia, anjir. dia ada Bingung gua. salah ngutip ayat kan. Emang ya? Iya, lu nonton kayaknya lu nggak Lupa nonton gua. deh yang tengah-tengah. Dia lagi Iya baca lupa. satu ayat gitu terus Salah. ada salah satu pengajian gitu terus dia ngomong ke kayak ke ulamanya. Ini beneran Al-Masih, maksudnya Isa Al-Masih kan dibilang. Ini beneran Al-Masih. Lihat aja itu dia salah ngutip Quran. Seorang nabi nggak mungkin salah ngutip Quran. Gue dari situ kayak oh ya udah berarti ini fake menurut gue. Fix Dajjal. Iya harusnya. Tapi yang keren tuh ya endingnya sih. Iya anjir, bingung gua tuh. Tapi Makanya. bikin bingung tapi. Iya. Makanya masih Season kedua ada menarik. gak sih? Pasti ada menurut gue. Harusnya ada ya. Kalau nggak Pasti cancel. ada karena itu sangat-sangat menggantung. Ya tapi balik lagi ke ini sih ke apa? Balik lagi ke masyarakat. Antusias orang. Kontroversialnya. Iya. Bisa aja kan di cancel tuh sedih banget tapi sayang gitu. Nggak Iya. berani. Tapi emang ada yang protes ya sekarang. Perasaan gue lihat belum ada Kayaknya itu sih. nggak ada sih yang protes-protes Kayaknya sih. nggak ada deh. Paling orang Indo protes. Ya mungkin Iya sih orang gitu. Obvious sih. Tapi orang Indo belum tentu nonton juga. Iya, yang punya Netflix dikit, Bang. Yang teredukasi dikit. Netflix aja di blok kayaknya. Itu Hampir. mah Tapi sama sekarang ini aja. Di blok mah cuma sama Telkom sama IndiHome doang. Iya emang. Iya kan gue kebetulan wifi gue IndiHome. Gua kebetulan kartu gua. Tapi Iya kartu ada gua yang juga namanya ini. DNS. Jadi santuy. Tapi Telkomsel udah bisa kan katanya? Oh nggak tahu gua. Kalau Gua Telkom- selalu kalau Nggak saya tahu. selalu menggunakan DNS biar bisa membuka semuanya. Masih nyoba gua nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Oh nggak bisa ya? Ayo pakai DNS chat. Emang lo nggak pakai Telkomsel? Ini lu nanya siapa? Ada wifi gua nggak perlu DNS. Oh, Mungkin Hmm, ngapain nonton pakai kuota anjir? ya kalau lagi di jalan gimana dong? emang orang kayak beda. download. Astagfirullah. Terus gue pakai DNS sebenarnya lebih ke ini sih biar bisa buka Reddit gue. Gua Tapi ini kayak gua nggak main gue Reddit juga gue Reddit pakai wifi biasa aja udah bisa nih sekarang. Oh iya, Emang iya. baru Orang- tahu gue. Bukan harus pakai VPN. Iya, seingat gue DNS. harus pakai VPN dulu. Gak tau terakhir kali gue buka Reddit sih gue nggak perlu buka VPN sih. Cuman nggak tahu ya kalau sekarang udah di itu lagi atau enggak. Mungkin ntar gue cek lagi. Lanjut. Lanjut. Kemana nih? Lanjut. Ras. Kemana Ras. Ras? Film Oh baru. iya. Gue karena gue anaknya lebih ke wibu ya. Terus kayak belakangan ini gue juga nontonnya anime doang. Itu pun minjem account Netflix temen gue. Gue mungkin cuma bisa ngerekomendasiin satu anime nih. Namanya Devilman Crybaby. Anjay. Apaan tuh Ras? Ceritain. Gimana? Gue juga bingung sih ceritainnya kayak gimana. Pokoknya ceritanya kayak intinya kayak setan lawan manusia gitulah. Pokoknya dunia udah mulai hancur, terus kayak apa? Kayak setan-setan udah mulai Keluar. menguasai dunia. Iya. Waduh. Ya gue bingung sih nyeritain lanjutannya kayak gimana. Pokoknya nonton sendiri deh. Pokoknya bagus ya. Cuman Bagus banget nih jadinya. menurut gue sih bagus banget, tapi endingnya ngeselin aja. Oh. Ada ini nggak? Oke, hikmah gitu. Waduh, hikmah berat juga. Hikmah bro. Ini Hikmah tuh faedah menonton. Faedah Kalau- nonton itu. kalau dari pengalaman gue nonton itu anime ya, kayaknya hikmahnya bener-bener lu mikir sendiri gitu deh. Gimana tuh maksudnya? Soalnya kayak lu kalau lu nontonnya kayak
bisa dibilang kayak nyantai gitu ya. Yang lu dapet cuma bunuh-bunuhan doang di situ. Soalnya tuh emang lumayan gore gitu sih. Oh, gore. ratingnya 18 plus Iya. berarti. Iya, banget. Menarik. Kalau lu butuh yang tegang-tegang gitu, nah itu bisa. Apa tadi judulnya? Devilman Crybaby. Ada kok di Netflix. Devilman Crybaby. Menarik. Boleh. Yang suka wibu boleh di Yang suka anime. Suka anime dong. Kalau suka wibu, Oh, iya. suka orang Suka berarti. wibu beda Oh, lah. iya. Suka orangnya. yang wibu. Nah, Nah, Itu. tenang, kita di sini tidak anti wibu. Yoi. Iyalah Kita orang gua nonton anime. universal. Gue juga nonton anjir. Tapi maksud gua nggak sampai yang mendalami semua Tapi gue anime gak gitu. sampai kayak Veras gitu. Iya mungkin. Gue juga gitu sih Vera mungkin. siapa ya? Faras. Farah. Oh, Faras. Faras Iksan. Nah, Siapa nih? Tapi mau apa ngomong sih? mau ngomong wibu-wibuan gue juga sebenarnya gak wibu-wibu amat loh. Ah, Lu nonton tontonan anime, kan? lu. Nonton lu kayaknya banyak. Ya kagak. Kalau Lu lu lama nonton banget anime nonton. lebih dari 5 nggak? Itu Devilman Crybaby itu gue nonton ya itu doang. Lebih dari 5 Kayak tuh selama- semua film anime atau gimana? Kalau semua film anime gue kayaknya lebih 5 juga. Iya, lebih dari 5 anime nggak? Enggak sih. Gue udah jarang banget nonton anime soalnya. Enggak, ini maksudnya sekarang atau dalam seumur hidup? Dalam seumur hidup. 5 mah Oh, lebih kalau Ras, seumur lu. hidup mah Lebih ya sih? beda lah. Iya, gue juga Kalau seumur hidup mah kayaknya. lebih. Apalagi Cuma kalau sekarang gua Naruto lagi dihitung. kurang. Gue 5 kan? Iya. Naruto, Ya udahlah. Dragon Ball sama One Piece kalau dihitung ya udah 3. Itu kayak siapa yang nggak nonton sih? Nah Tapi itu kan. mungkin ada yang nggak nonton sih. Heeh. Kalau ada yang nggak nonton Naruto sih, kasihan sih. Wah, aduh, sedih banget masa kecilnya. Kasihan sih. Nggak Gua mengenal TV Sakura jam berarti. sore. Sian. Apa? Nggak mengenal Sakura dan Hinata. Tidak baik. Tapi Sakura dibenci sama orang-orang ya, kasihan ya. Soalnya dia buta, Syat. Ya tapi gimana Buta ya apa orang ini? buta, apaan anjir? Naruto udah pengen, udah jelas-jelas malah nyarinya Sasuke terus. Oh iya. Tapi ya nggak Kayak gue apa-apa. Kan nggak bisa dipaksa ada Nggak orang apa-apa. suka sama siapa. Iya, nggak apa-apa. Nggak bisa. Biarkan Benar. Sakura memilih hatinya. Dapat juga kan akhirnya. Dapat dong, usaha soalnya. Mantap. Sasuke-nya juga kasihan doang kayaknya. Astagfirullah. Iya, ya udahlah. Ini orang Dan udah kenapa seumur jadi gini hidup. sih? Kok jadi ngurusin ini gitu kan. Ya udah, Ya, ke siapa nih? Kalau lagi Syat. Nah, gue ya. Gue rekomendasi kedua di Netflix juga nih, ada namanya Brooklyn Nine-Nine. Oh Ini- iya. Tadi gue Oh, kalau Buset. nggak rekomendasi itu gue mau rekomendasi ini itu Set. Oh iya. Gue nonton juga. Iya. Keren Gue nonton tapi beberapa episode doang. Emang keren. Iya. Keren aja. Ini kayak, ini gue ceritain dulu ya. Ya. Apaan? Ini itu series buatan si Andy Samberg. Andy Samberg ini yang mirip Adam Sandler. Pokoknya Yang ada di- tuh orang, Dia Lonely Island bukan sih? Lonely Apa? Island. iya dulu Lonely naik. Island tau nggak? Iya. Iya. Legend tuh dulu. I just had sex. Waduh. I'm on a boat. Bagi yang tahu Lonely Island, ya kita ada Instagram gak sih? Ada kan Instagram? Ada sih, Mas Faras. ada. Ada kan? Iya. Baru gue buat ada. Gak apa-apa. Itu kan urusan Mas Nanti- Faras. Iya, pendengar bisa itu apa? Bisa Komen apa? atau apa di sana gitu kan? Di rekap juga bisa nggak sih sebenarnya? Dari Jadi apa? ada hasil rekapan kita dari sini untuk ke IG. Kayak kalau pengen Trailer dengar paling, cerita trailer. lengkap. Oh ya boleh sih. Iya. Ya udah, Urusan Mas ini Faras. Brooklyn Nine-Nine ini cerita tentang apa ya? Tim kepolisian gitu, squad. Hmm. Nah, yang kocaknya itu ya keseharian mereka gitu, apain aja gitu. Nah, ya titik jualnya sih di kocak komedinya aja. Nah, Oh kalian berarti tuh lebih bisa- komedi. Ya menurut gue Iya, komedi komedi. dapet sih. Komedi dapat banget parah. Bagus lah. Dia nggak pakai laugh track, dia nggak
Nah pakai ketawa-ketawa bohongan itu yang diedit. Oh, itu mah ya Itu mah Indo. Sitkom enggak, tapi kan Friends juga Oh, make. tapi luar ada, Iya, luar ada, Friends ya juga Friends make. ada juga sih. Iya. Nah ini mereka nggak make, jadi kayak lu ketawanya Beneran. harus iya beneran. Dan ya jadi dengan begitu berarti mereka harusnya usahanya lebih dong ya nggak? Iya. Ya. Mm-mm. Nah makanya itu Betul sekali. emang kocak gitu kan. Nah mereka sering pakai ini ya metode kayak zoom in zoom out gitu kan. Iya, Oh, itu teknik tuh ya. Iya. Nah itu sih salah satu. kayak di Office gitu-gitu nggak? Lu nonton di Office Iya gak sih? kayak The Office. Gua Iya. Gue belum nonton kan gak ada di Indo anjir. Gue juga belum nonton sih. Cuman temen gue ada tuh nemu website buat nonton The Office. Ntar gue kasih deh. Yuts. Ya udah, itulah pokoknya. Pokoknya kalian coba nonton apa trailernya apa gitu. Kocak dah. Lebih Kayak- komedi ya berarti. Iya. Berarti Mereka komedi lebih, luar. Komedi ya bisa diterima orang Indo juga kok. Oh bisa. Kan ada yang komedi Ya, luar maksud- tuh yang sampai nggak bisa connect ke kita, cuy. Ada loh. Kayak Birds of Prey kemarin. Katanya komedi-komedi banyak yang gak bisa diterima orang. Iya enggak? Lu udah nonton belum sih? Gue nonton. belum Gue sih belum nonton. Gue nonton. Katanya komedinya banyak yang gak Menurut diterima orang Indo. gue, Birds of Prey tuh beneran kopian Deadpool banget sih. Asli itu Deadpool banget, cuy. Tapi Kalau Deadpool nonton- menurut gue masih bisa diterima. Deadpool Iya. gue masih lucu sih. Kalau ini tuh, Gimana ya? enggak terlihat seperti bener-bener DC. rip off gitu. Iya, Oh, nggak tahu ya kayak menurut gue gue persona ya. gitu ya. Iya. Emang pakai fourth wall. Gimana ya openingnya? Ngomong ke audiens. Iya. Oh, Pakai kayak gitu. Terus ya nggak tahu Tapi- sih. Terus tiba-tiba ntar jadi ada tim ya kayak beneran Deadpool, ngerti gak sih lu? Ya. Ntar jadi buat tim. Oke, Deadpool 2 ya. Terus Deadpool 2 yang buat tim. Iya Deadpool. Terus terpengaruh jadi baik karena anak kecil. Asli nih, kenapa? Gue kayak gila filmnya. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kayak overall menurut lu tuh film bagus gak? Iya layak tonton. Menurut gue sih layak tonton. Nah, tonton. Asik aja gitu ya. Iya, ya walaupun nggak sebagus itu, ya sama kayak film Joker sih. Yang Joker mah Bagi- Joker iya. Joker menurut gue Tuh, bagus sih. ada orang yang ini yang bagus yang wah bagus deh. Menurut gue Joker tuh beneran punya dua mata koin gitu loh sih. Kayak ya ada yang suka, ada yang enggak, beneran yang 50-50 banget menurut gue cuy. Iya. Ya tergantung Tapi gua- orangnya dapat tapi- atau enggak aja tapi gua- sebenarnya. Iya. B aja sih. Nah. Gue Jatuh ekspektasi gue gitu. nggak mengekspektasikan, gue tuh membiasakan diri nonton film nggak selalu ada ekspektasi kecuali film horor ya, karena gue fans film horor kan, terutama Conjuring dan Insidious. Walaupun Yes. Insidious The Lasky Insidious kampretnya. sesampah Yang itu, terakhir. Insidious The Lasky adalah Abang, Insidious anjir. tersampah. Itu film Yang satu cuman sih, parah. pamer tetek doang. Astagfirullah. Nggak, ini serius. Lu nonton gak The Lasky? Nonton gue. Ngeliat nggak yang scene yang setannya ngambil dari yang beneran, scene-nya tuh shotnya yang beneran ngeliatin dada si ceweknya cuy. Emang iya? Yang di ending-ending yang hantunya mau ngambil kuncinya dari dia. Itu gue sama teman-teman gue, anjir nih film kalau nggak ada scene ini nggak selamat. Kayak beneran nggak beneran nggak bagus sama sekali. Jadi kayak apaan sih nih film nih? Udah Iya. kayak horor Indo jadul zaman dulu gitu ya. Iya, Yang nggak juga ini, sih. Ini tuh kayak kentang gitu kan, kayak Iya. apa-apanya gitu. Oh ya, Faras nggak. Maksudnya kentang. Gua mah nonton horor anjir. Iya, makanya gue baru mau menjelaskan. Faras sangat tidak berani nonton horor. Faras waktu itu pernah nonton bareng kita Conjuring 2, dia tidak nonton. Oh, Conjuring iya. gue nonton lah. Enggak, tapi maksudnya lu nonton, tapi lu seperti tidak nonton, ngerti gak sih? Yang Yang kita nonton kocak bareng tuh. di itu kan. Yang mana? BXC. Oh, Kok gua nggak BX ikut. sih? Kita nonton bareng di itu kok, apa di PS anjir. Conjuring 2. Conjuring 2. Enggak, gue nonton di BXC Orang gua bareng inget. Daka. Iya, abis itu nonton lagi. Oh. Ada Bram kan? Iya, ada Bram.
Iya, makanya karena benar-benar nonton tuh gue kayak langsung Bam, ini jam scare gak Bam? Bam, ini jam scare gak Bam? Gitu gue orang-orang nontonnya. penakut horor ini sampah banget emang. Tapi gue juga takut Ya sih. maaf sih. Gue takut. Gue tapi- emang gak demen. Gue emang gak demen gituan. Gue Gua nggak masih interest sama ceritanya sih. Iya gue juga. Ya ceritanya gue juga sebenarnya kayak apa yang gue bikin gue pengen nonton film kayak gituan tuh ya sebenarnya ceritanya sih. Iya, gue juga kayak jam scare gue ya tutup lah. Gue tuh Oh, jam scare itu ganggu doang, gimmick doang. kalau gue tipe orang yang nggak bisa teriak, tau gak sih lo? Yang kalau kaget tuh, yang tarik napas yang kayak gimana ya? Pokoknya yang gue tuh nggak bisa teriak sih kalau jump scare, jadi kayak apa ya? Langsung sakitnya tuh ke dalam apa Hati. ya? Iya kayak sesek gitu loh. Ngerti. Kayak kaget gitu nih. Gue ya alasan gue takut sama Denan gara-gara Conjuring 2. Brengsek. Tapi Gara-gara dengan Falak. Iya Falak cuy. Maksud gue orang-orang gak ada yang takut kan dijadiin bercandaan ya. Bagi gue itu gak lucu sama sekali. Gue malah ketawa. Sumpah gue malah ketawa nonton Conjuring 2 gak bohong. Karena bagi gue tapi Falak tuh tapi apa? nggak begitu serem sih emang. Nah bagi gue serem. Karena itu adalah satu-satunya setan yang pernah gue tonton di film horor yang bisa ada di dunia nyata. Ngerti gak lo? Lu bisa ngelihat biarawati di mana-mana cuy. Oh. Tapi lu nggak bisa. Berarti serem ya. Iya, gue apalagi kalau dari belakang kan kayak Falak pada umumnya. Maksudnya ya no offense ya, tapi maksud gue jadi terbayang. Maksudnya kalau kayak film-film lain kayak Slenderman gitu-gitu, ya lah di film kayak di dunia nyata lu nggak bisa ngelihat bentuk itu, ngerti nggak sih? Iya. Jadi gue nggak Tapi bisa yang pertama gue mengimajinasikan. serem anjing. Conjuring pertama ya? Yang pertama tuh, Oh yang ini, Gua- yang gue paling Bashiba itu ya. yang gue paling ingat banget tuh yang ibunya jemur baju terus Iya, lepas. anjir. Oh itu sekaget-kaget What the jump hell? scare itu. Tapi maksud gue itu keren banget sih karena nggak ada sama Iya. sekali yang ekspektasi kan, karena ekspektasinya di dalam jendela yang di atas kan. Iya. Yang scene-nya masih siang gitu gak sih? Iya Anjir, nggak ada Gila yang itu. expect Oh, iya. jump scare pada siang-siang gitu kan. Itu keren tuh. Kayaknya Itu keren. itu salah satu film horor pertama yang jump scare siang-siang dah. Menurut gue. Nah, Insidious ada Insidious? Tapi kan dia dunia lebih lain. di dalam rumah juga nggak sih, maksudnya nggak, itu kan Iya. kayak di teras gitu loh yang beneran nggak ada expect untuk ada jump scare sama sekali sih Iya, itu. itu salah satu film horor Enggak, yang Di. berani Enggak, jump scare siang-siang. Enggak, yang Insidious Gue itu nggak kan expect gitu. jam sekarang lagi ngobrol doang saat lu Yang nonton gak sih? Yang mana sih? Yang mana pertama. nih? Nonton kok gue harusnya. Gue lupa gue yang mana. Yang kapan sih? Ya pokoknya lagi ngobrol biasa aja sama si nenek-nenek itu. Terus tiba-tiba di belakang cowoknya itu ada apa? Ada hantunya gitu, gue kaget aja. Terus lebaran nonton ini gak sih? Ngomong-ngomong film horor, Hereditary. Gue belum nonton. Enggak. Gue nonton tuh lumayan sih. Karena dia main ke psikis kan, bukan ke horor. Dia horor psikologi menurut gue. Terus apa tuh yang baru kemarin? Si Midsommar. Ah iya Midsommar. Nonton gak lu pada? Gue nonton tuh. Gue belum nonton juga. Itu menurut gue Gore lebih kan? ke iya gore. Dia nggak ada horor-horornya sih. Lebih Lebih ke cult gitu lah. Ngerti gak sih lu? Bukan, katanya ini ya disensor di Indo. Iya, gue sampai akhirnya nonton versi luarnya cuy. Ya, karena sangat tidak nikmat aja nonton di sensor pak. Iya. Karena ada beneran adegan seksnya yang beneran creepy banget, cuy. Lu bayangin Anjir, orang seksnya creepy, lagi nggak enak, orang lagi seks nih, Nah, cowok sama cewek kan. Terus di sekeliling mereka ada orang nontonin secara langsung, terus sambil Anjir. kayak nyanyi gitu, kayak gue inget banget kayak gue kayak buset, gue kayak seaneh ini cuy. Tapi itu emang beneran gak sih? Emang ada beneran gak sih? Nah itu gue nggak tahu tuh. coba di Kayak research. kasihan aja tuh kalau ada beneran. Kayaknya sih enggak ya. Ya, Coba gue cek. Coba dicek-cek. Cek Based on Indonesia. Swedish folk. Oh enggak. Enggak. Kagak kok. Ya. Lu nonton Ras? Gue belum nonton. Kagak. Kan mana gue nonton gitu kan. Oh iya. Kan gue Lu- tahu aja. Lu pada nonton pernah ini gak sih sendirian? Horor pernah gue. Nonton apa? Kagak di bioskop. Pernah. Gue Pernah. pernah tapi gue lupa nonton apa.
Pernah nggak ya? Malas gak sih? Pernah sih kayaknya gue. Gue cuma Malas. sekali apa 2 kali. Iya, ini gak seru kan? Tapi seruan sama temen sih sebenarnya. Iya, karena bisa Iya. sharing. Kecuali kalau lo emang nontonnya yang kayak ini kayak enaknya nonton sendiri nih. Oh, Kan kayak kadang ada tuh beberapa film apa? kayak anim sih menurut gue lebih enak sendiri sih. Iyalah itu gue gak nyaman aja nonton sama orang. gue gak pernah nyaman nonton anime sama orang. Gue Tapi nonton gua- anime sama orang lah. Tapi gue untungnya nyaman bersama anak-anak rumah ini. Karena gak ada Rifkir sih. Kalau Rifkir pasti dia gak ikutan. Brengsek emang. Kasih tau lo review tuh siapa? Ya anak rumah gua lah. Yang tinggal serumah sama gua. Aneh lah orangnya, aneh-aneh. Nggak usah. Homo. Nggak usah. Ntar kita ajakin next episode ya. Waduh, nggak jelas, nggak seru. Nggak seru lah. Iya, kita belum ada guest star ini. Ajak. Waduh. Baru 2 episode. Ajak gestar seru sih. Iya. Siapa? Seru kalau satu Andovi. kepala. Kayak Wah. Kita kalau kita bertiga doang kan kalau kita bertiga doang kan ntar orang pada tidur deh kayaknya. Nggak apa-apa. Siapa tahu podcast itu jadi pengantar tidur yang baik. Astaga. Oh berarti gue Nggak apa-apa sih. bener Yang tuh penting- promosinya di Instastory gue. Iya bagus Iya. banget. Yang penting di play orang terus ada revenue. Hah? Ini Ya harusnya gitu ya. lanjut. Lanjut. Malah Siapa? kemana-mana Lanjut. kan. Gua tadi Paras. harus. Gua belum. Memang gua apa yang kedua? Lu? Iya, dia belum. Gua Oh, iya, belum, belum ada. cuy. Jadi Gua lu yang- pada aja rekomendasi kan gue dikit nih rekomendasi gue. Ya, Yaudah. tadi kan juga Waktu banyak tuh udah film tepat. horor. Dipersilahkan. Gue lagi canduan banget sih nonton anime yang satu ini. Apa tuh namanya? Judulnya Haikyuu. Ya pada tahu lah ya Wih. harusnya. Kalau ada yang nggak tahu Iya. mungkin kurang googling. Lagi booming sih. Kalau emang dia nggak nonton anime gimana? Ya udah, saya kasih tahu. Ini cerita tentang kisah tentang anak SMA yang menggeluti klub volley. Menggeluti. Sebelum kalian protes, volley nggak seru. Ntar dulu cuy, lu harus nonton film ini. Karena saya sendiri tidak begitu suka volley, tapi setelah nonton film ini, ya suka sih. Lu ngerti tipikal anime olahraga nggak sih? Yang Iya. membangkitkan semangat. Gue tuh termasuk orang yang lebih demen anime olahraga loh Iya, sebenarnya. membangkitkan semangat nggak Ras? Bener nggak gue? Wah banget. Iya kan, Karena kayak gua- nonton Subasa. Subasa. Ah Terus- Subasa mah nendang aja 3 episode anjir. Iya sih, tapi kayak melekat gitu loh di otak lu. Kayak nama lengkapnya Iya. Subasa Ozora. Kayak apa ya? Walaupun Lagunya aja Tiap melekat. nendang, iya anjing. tiap pohon nendang flashback. Nah iya kan, ya, kalau itu capean sih sejujurnya ya. Kayak Kayak gue kapan juga, nendangnya nih orang anjing. gue juga nonton Ice Shield juga. Oh kalau Ya. Shield rekomen. Iya. Ya dia menurut gue Haikyuu tipe ya sebagaimananya anime olahraga Mirip Ice Shield emang. lumayan. Maksudnya ya Lumayan. tempo anime olahraga yang tanding, latihan, ketemu temen, temen Ada ini juga. Mat. Ada ini lempar bola volley. Mikir dulu. Apa? Ada lempar bola Ada apa? volley flashback dulu. Waduh. Paling ada ini sih sebelum smash bola, tapi itu jarang sih, maksudnya beneran misalnya mereka baru pelajarin teknik baru. Teknik itu waktu pertama kali mau dipakai di pertandingan, nah itu baru di flashback kayak mereka udah latihannya berapa kali. Kan kalau Subasa kan flashbacknya kan tiap nendang ya, padahal kan tendangannya itu aja ya. Iya. Nah kalau ini tuh beneran flashbacknya untuk sekali doang, misalnya ada teknik baru ya sekali itu doang di flashback, terus ya selanjutnya nggak di flashback lagi, langsung aja. Jadi menurut gue lumayan. Tapi kayak itu tuh tipikal anime olahraga yang realistis gitu apa yang kayak Ice Shield gitu yang tiap gerakan Oh nggak enggak, masuk akal gitu. dia realistis. Oh realistis. Lumayan realistis. Ya lumayan Menarik realistis harusnya. Karena nggak ada yang OP banget gitu loh, ngerti gak sih? Ngerti. Jadi ya Soalnya suka. kayak gue dari dulu direkomend sama teman-teman gue kayak Ras nonton Kuroko dong. Terus pas gue nonton Skills kayak anjir gue nggak mau banget nonton film anime ini. Soalnya kayak nggak realistis banget anjir. Nah kalau Kuroko gue nggak nonton sih. Iya waktu zaman kita SMP kan tuh booming banget tuh film. Teman-teman Iya, gue gue yang anak futsal juga jadi main basket, gue kayak brengsek ngambil pasar gue mereka. Kok marah?
Saingan saya jadi banyak, nggak suka saya. Ya udah. Ya udah, Mas Faras, udah nggak deh Mas Faras. Ada nggak Ras? Udah nggak ada Pak. Aduh. Ya Nggak udah, tahu, balik. mungkin Apa? nambah Anime anime zaman lagi kali. dulu nggak apa-apa. Apa nambah? Nah, nambah anime zaman dulu. Paling nyambungin tadi ya, apa Olahraga. anime olahraga ya. Apa tuh? Kayaknya menurut gue yang asik ditonton tuh kalau buat yang nggak tahu ya, Slam Dunk. Oh ya itu menurut udah sangat ini nggak sih umum. Tapi maksud gue ya banyak yang nggak nonton, banyak yang belum nonton. Mereka belum nonton, baik yang lebih tahu Kuroko soalnya. Oh iya dong, Kuroko grafisnya lebih bagus. Tapi lu ingat ini gak sih ya anime yang dulu tuh yang sepeda-sepeda? Ida Tenjam asik gue Ida nonton. Tenjam. Gue nonton sampai tamat. Mampus. Cinta banget gue sama Flame Kaiser. Wah. Ida Tenjam tuh terakhir lawan siapa sih? Lawan ini, aduh, yang jago banget lah. Itu si kuning udah baik. Tau gak lu si kuning? Si kuning. Si ini bukannya si Thunder ungu Emperor. Thunder Emperor yang dulunya baik, terus kayak jadi jahat dulu, terus ntar baik ya, kayak tipikal Sasuke di film-film anime lah. Aja gue udah lupa ceritanya. Dulu seru banget sih emang. Oh ini yang jahat Imperial X. Wah masih inget gue. Nah iya, Imperial X, aduh. Sorry Gan, saya nonton anime sepeda ini sampai sepeda gue buat emblem, mantap gak tuh? Anjay. Terngiang-ngiang malah gue. BTW udah berapa menit ini? Gak tahu, makanya Syat boleh langsung Syat. Oke, untuk episode part ini kayaknya terlalu panjang ya. Jadi kita bagi aja jadi 2 part. Nah, part 2-nya itu akan kita upload ya minggu depan. Jadi stay tune. Deh.